Selanjutnya kita lapor di labor. Di labor adalah Departemen Tenaga Kerjanya Hongkong begitu. Ketika kita menemukan kesulitan di majikan, kita bisa lapor ke sana. Halo semuanya, saya berharap kalian tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat ya. Di hari ini saya lagi liburan, tapi sembari menunggu sunset, saya ingin membagikan sebuah edukasi tentang pekerja migran Indonesia atau TKW, tenaga kerja wanita. Gimana cara menghadapi apabila bertemu dengan majikan yang agak aneh atau juga jahat, dan pokoknya bertemu majikan yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan begitu. Untuk menunggu sunset ini masih jam 5-an, belum turun sunsetnya. Saya ingin berbagi ke kalian sedikit tentang edukasi atau pengetahuan kita. Jadi jangan cuma datang suka kerja, tapi kita tidak tahu peraturan-peraturan yang ada. Dan sedikit dari apa yang saya tahu, saya ingin berbagi kepada kalian agar kita datang kerja tidak hanya nol gitu. Jadi yang pertama guys, kita pura-pura bodoh dulu lah. Pura-pura bodoh atau pura-pura nggak tahu, kita lihat situasi yang ada. Jadi ketika kita dimarahin atau orang majikan marah, nggak usah langsung tanggapi begitu, atau nggak usah langsung ditanggapi, nggak usah langsung dibawa ke hati. Kita pura-pura aja nggak tahu, pura-pura bodoh aja dulu gitu. Kita lihat situasinya gitu. Walaupun mungkin ada di dalam hati rasa sakit hati, rasa dongkol ya gitu, orang Indonesia umumnya bilang. Jadi kita tahan dulu gitu, jangan kita juga langsung emosi, langsung sakit hati ya. Namanya kita kerja di orang ya, mesti bersabar-sabar dulu gitu. Jadi kita lihat situasi yang ada. Kalau majikan ini kan, kalau apalagi baru pertama kali dia marah ya, jangan dulu diambil hati begitu. Ya seperti tadi saya bilang, analisa dulu. Kalau baru pertama kali kan ya mungkin dia juga banyak problem, atau dia juga ada struggle, ada masalah di kantor. Biasa kan itu. Kita juga terkadang di rumah, di keluarga kita, ketika orang tua kita ada masalah atau saudara kita masalah, kadang kena juga ke kita gitu kan. Jadi analisa dulu keadaan yang ada. Kita kan juga tinggal di orang, kita cari kerja di orang, kita dapat uang dari dia, ya wajarlah sedikit-sedikit gitu kalau dia marah. Ya intinya kayak video-video saya sebelumnya itu, kenapa ya kita harus bersabar? Karena jangan langsung baper, jangan langsung baper-baperan. Kalau dimarahin atau ditegur oleh majikan, oleh bos, kita nggak bisa langsung baper-baper amat gitu. Aduh, ada yang buat tepuk-tepuk tangan sana lagi kan. Jadi guys, saya lagi buat video, tapi yang anak-anak Filipino sana lagi bikin TikTok mereka. Jadi guys, ini perkumpulan anak-anak Filipina yang sementara lagi bikin video TikTok. Nah, coba kan. Inilah kesenangan kita guys. Mereka lagi bergembira dengan cara mereka masing-masing. Oke lanjut. Next apa ya? Jadi tadi teman-teman semua, ketika kita menghadapi majikan yang aneh, tiba-tiba dimarahin, tiba-tiba datang setan begitu, nggak usah orang baper, nggak usah terlalu dimasukin ke hati, bersabar-sabar dulu, biasa itu. Ya menangis lah, kalau rasa menangis silakan menangis di kamar mandi mungkin. Jadi ketika mendapat masalah di majikan ya bersabar-sabar dulu, kita lihat situasi yang ada. Mungkin 1, 2, 3 kali bersabar-sabar dulu lah begitu teman-teman semua. Nggak usah langsung emosi juga torang, karena torang sadar diri. Sama dengan kita, Tuhan majikan kasih gaji 9 juta, kita rasa di Indonesia atau di Manado sana ndak ada babu 9 juta toh. Jadi maksudnya sabar ya, kita digaji mungkin untuk dimarah-marahin juga, di dorong veto-veto, orang digaji untuk dorong veto-veto ya terima-terima dulu no. Begitu. Itu tips sabar mungkin ya, sabar-sabar dulu gitu apabila mendapatkan majikan yang agak aneh. Jadi kita lihat situasi yang ada dulu. Kalau seumpamanya dia marah 1, 2, 3 kali ya masih wajar lah. Dan itu masih tahap wajar, masih di mulut, tidak memakai gerakan tambahan, itu masih dalam tahap wajar begitu teman-teman semua. Tapi kalau sudah memakai gerakan-gerakan tambahan,
Nah, itu kita pertanyakan begitu. Teman-teman semua, calon-calon tenaga kerja yang mau datang, mungkin mau kerja di Hong Kong atau di mana saja, kita bukan cuman yang di otak kita mau kerja ya. Yang penting kita dapat uang, tapi kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di negara orang dan setiap hukum-hukum yang ada. Kenapa ya saya buat konten ini? Karena saya tuh kayak terbeban ya dengan situasi yang ada. Banyak anak-anak juga datang ke sini tanpa harus tahu hukum yang ada, peraturan Hong Kong seperti apa, dari Indonesia itu seperti apa, agar ketika kita menemui hal-hal yang tidak diinginkan begitu, kita bisa melakukan sesuatu. Kayak kemarin saya sudah jelaskan di konten yang kemarin itu tentang keuntungan-keuntungan menjadi TKW. Jadi kita bukan cuma suka uangnya doang dan keuntungan-keuntungan yang ada guys, tapi kita harus tahu juga peraturan-peraturan yang ada begitu. Apabila teman-teman melihat majikan atau bos kita sudah aneh, atau dia sudah melakukan hal-hal yang tidak benar, memberi makan tidak tepat waktu, atau Anda diberikan makanan sisa, kasar, atau melempar barang kena kita, itu kita bisa lihat. Kalau dia cedera atau dia luka pun, kita harus mempertanyakan bahwa bos ini sudah nggak benar, ini wajib dilapor begitu. Saya sarankan kepada teman-teman semua, jangan terlalu takut-takut amat dengan kehidupan ini ya guys. Jadi apabila kalian menemui majikan, bos yang tidak benar, boleh dilaporkan begitu. Di Hong Kong ini ada hukum-hukumnya. Maka dari itu kenapa kalian harus datang melalui jalur legal, jangan ilegal. Agar ketika mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, kita bisa melapor di mana saja. Oke, kalau teman-teman memang tidak sabar lagi dengan keadaan kehidupan di dalam rumah Anda bekerja, teman-teman bekerja, ya bisa memutuskan daripada kita lanjut, tapi kita tidak enak lagi, selain kita sudah bersabar, ya mendingan putuskan kontrak, tidak apa-apa. Kalau teman-teman semua mau putuskan kontrak dengan majikan, itu tidak apa-apa daripada Anda menunggu lama-lama tapi sakit hati dan bos juga sudah tidak enak untuk mempekerjakan kita. Kalau saya sih, saya dimajikan dulu, saya pernah tanya saat itu dia lagi marah-marah mungkin dari tempat kerjanya, saya tanya, kamu masih sanggup nggak gaji saya? Atau kamu senang nggak, puas dengan pekerjaan saya? Kalau tidak, saya akan pergi, saya akan cari majikan lain. Gitu aja, gampang, nggak usah dipersulit hidup ini gitu. Karena saya melihat teman-teman di sini terlalu takut. Banyak sih yang terlalu takut. Mbak, majikan saya jahat loh, kadang-kadang marah-marah. Aduh mbak, kan kita di sini legal ya. Apabila kalian mendapat majikan yang tidak enak atau bos yang kurang ajar begitu ya, ya kita bisa lapor lah kalau memang merugikan begitu buat kalian. Jadi yang tadi ya, apabila kalian tidak ingin lagi untuk bekerja, ya putuskan kontrak. Kan ada dua ya, kalau majikan interminit atau kalian yang putuskan kontrak. Tapi kalau kita yang putuskan kontrak, berarti kitanya yang udah nggak tahan lagi kerja di rumah mereka. Dan syarat-syaratnya kita harus menunggu 1 bulan, kita kasih surat notis untuk kita notis majikan bahwa kita akan berhenti bulan depan, saya akan keluar dari rumah Anda dan ini notis saya. Kasihlah ke majikan saat kalian terima gaji. Tapi apabila kalian tiba-tiba harus suka keluar dari rumah majikan sekarang-sekarang atau detik ini, ada sanksinya guys. Kalian harus membayar 1 bulan gaji. Jadi kalian harus memulangkan gaji kayak sekarang ya, kontrak $4.630. Kalian harus pulangkan, bayar ke majikan bahwa ini $4.630 dan saya akan keluar dari rumahmu. Begitu peraturannya guys. Dan apabila kalian notis, hak-hak kalian keluar dari majikan tetap dapat 1 bulan gaji $4.630 dan uang tiket sampai di rumah guys. Jadi mereka harus memberikan kalian uang tiket kayak saya dari sini, dari Hong Kong Manado, bahkan sampai di rumah. Itu harus dihitung semuanya. Dan mungkin kalian memutuskan kontrak udah 1 tahun lebih. Nah, dalam 1 tahun itu kan ada masa cuti juga 7 hari kalau nggak salah.
Nah, itu pun kalian akan dihitung uang cuti kalian begitu. Jadi tetap semua dihitung dari gaji 1 bulan. Guys, saya kaget guys karena ada anjing yang lewat guys. Kita lihat anjingnya guys, tiba-tiba lewat di pinggir saya. Jadi maklum, saya duduk di taman, banyak yang lalu lalang kiri dan kanan. Ini rame semua, kayak udah mau sore, banyak yang lewat sana lewat sini. Jadi majikan harus berikan gaji 1 bulan beserta uang tiket sampai di tujuan Anda, dan akan dihitung uang liburan 1 tahun 7 hari, berarti ya 7 hari cuma dapat 7 hari itu sampai dihitung uang liburannya begitu 7 hari. Itu semua dihitung dan itu akan dikasih ke Anda apabila memutuskan kontrak. Jadi teman-teman, ketika mendapatkan majikan yang aneh bla bla dan ya pokoknya aneh lah buat saya, putuskanlah kontrak biar hati kalian senang dan cari majikan. Itu seperti tadi yang saya bilang bahwa kalian mendapatkan hak-hak dari majikan selama 1 bulan itu kalian kasih notisnya, dan next bulan kalian harus keluar dari rumah majikan itu guys ya. Itu kalau kalian sudah tidak sabar lagi di rumah majikan. Ngapain juga kerja kalau udah nggak ada senang-senangnya hati, atau hati senang walaupun tak punya uang, begitu kira-kira. Oh, tapi teman-teman semua, jika Anda keluar dari rumah majikan dan ingin mencari majikan lagi, sebelum Anda memutuskan kontrak, saya sarankan kalian cari majikan dulu, majikan yang baru, agar kalau kalian nggak pulang ke Indonesia, ke rumah kalian, tapi mau cari lagi majikan yang baru, cari dulu agar uang tiket yang Anda terima nanti bicara ke majikan bahwa diuangkan, jangan ditiketkan. Biasakan kita sudah belikan tiket dari majikan, bilang aja diuangkan, nanti saya beli sendiri begitu. Jadi itu hak-hak yang Anda harus terima ketika Anda ada di rumah majikan apabila kalian memutuskan kontrak. Jadi ingat teman-teman semua, kalau memutuskan kontrak jangan tiba-tiba 1 bulan kasih surat notis begitu. Bukan tiba-tiba, kalau tiba-tiba kalian yang harus bayar ke majikan 1 bulan gaji. Jadi hari ini kalian kasih, nanti bulan depan baru kalian keluar dari rumah majikan begitu. Sekarang teman-teman semua, kita akan bahas bagaimana kalau kalian mendapat majikan yang sudah melakukan kekerasan atau kerugian kepada diri Anda. Apa yang harus kalian teman-teman semua lakukan? Jangan cuma diam aja. Banyak di sini yang harus kita hubungi. Jadi sekarang teman-teman semua, kalau kalian mendapatkan majikan yang sudah keterlaluan, yang sudah memberikan gerakan-gerakan tambahan, alias memukul atau dilempar dengan barang, terus kalian lecet, apa yang harus kalian lakukan? Hubungi 999. Jadi itu nomor polisi di Hong Kong guys. Kalau mendapat majikan yang aneh, tiba-tiba memukul dan melempar barang, dan kalian lecet saja sedikit pun, itu cepat-cepatlah kalau boleh langsung artinya difoto gitu kan, biar ada tandanya gitu, lebih bagus lagi, lebih jos lagi gitu. Langsung telepon polisi di 999 begitu. Lapor polisi dan lapor di KJRI. Jadi teman-teman semua, selain kantor polisi, kita harus melapor KJRI, Jenderal Konsulat Republik Indonesia yang ada di Hong Kong atau dimanapun Anda berada. Di KBRI maksudnya, itu adalah orang tua kita selama kita di negeri orang, dan mereka wajib memberikan perlindungan hukum yang tepat kepada kita. Mereka adalah orang tua kita di luar negeri. Dan yang selanjutnya adalah lapor di labor. Labor itu departemen labor yang ada di Hong Kong, adalah departemen tenaga kerja untuk pemerintah Hong Kong. Sangat wah, siu samte. Oh. Aduh, kita lagi bikin video ini, oma deng opa ini dia. Baku rikil ya dong, 2 mau terobos nih. Kenapa dong 2? Oke, next, selanjutnya teman-teman semua, ada lagi peraturan-peraturan yang kalian semua teman-teman harus tahu. Kalian tidak bisa menandatangani satu kertas yang
Anda belum baca, benar-benar Anda baca dan isinya apa di dalam, terus kalian sudah tanda tangan. Bahaya itu guys, bisa menjerumuskan kalian di hal-hal yang tidak mengenakan atau hal-hal hukum, mungkin majikan jebak dan lain-lain. Kalian sudah ditulisin pinjam uang di situ, terus ditanda tangan, kalian nggak tahu. Jadi jangan coba-coba menandatangani kertas-kertas yang kalian tidak tahu apa isinya. Walaupun kalian diancam dan bagaimana, jangan pernah menandatangani ya. Hari libur, kalian harus berhak untuk mengambil hari libur 1 kali 24 jam dalam 1 minggu itu. Jadi 6 hari kalian kerja, 1 hari itu adalah hak kalian. Seperti ini kita jalan-jalan, saya jalan-jalan sendiri tanpa teman, dan bisa mengekspresikan kehidupan kalian di luar rumah selama 1 hari itu. Di masa libur kalian bisa seperti yang kemarin saya jelaskan, apa yang menjadi destinasi Anda, mau jualan online kah, kalian mau menggunakan hari libur kalian dengan belajar, bersenang-senang, itu terserah kalian ya. Itu guys, wajib kalian dapatkan apabila majikan tetap memaksa kalian untuk bekerja. Itu wajib, majikan harus berikan kepada kalian. Kalau tidak, itu bisa kena hukum juga karena mereka melanggar peraturan yang ada begitu. Jadi kalau ada majikan nggak kasih kamu libur ya, atau kan biasa itu ejen, biasa gini, itu kalau majikan nggak kasih libur kamu, nggak apa-apalah, eman-eman aja. Seperti tadi ya saya bilang, wajib mendapatkan libur 1 hari, di 6 hari kalian bekerja dan 1 hari untuk kalian mengekspresikan gaya kalian di luar, terserah, yang penting kalian senang, kalian happy. Karena kita juga bukan mau cari mati di sini guys, kita mau bersenang-senang juga. Walaupun kita kerja di rumah majikan udah stres ya 6 hari, dan 1 hari itu untuk kita teman-teman. Jadi pergunakan sebaik mungkin libur kalian agar memang libur kalian memberi kesan yang baik. Kayak saya ini, libur saya gunakan untuk membuat konten-konten yang bermanfaat, yang bisa saya bagikan share ke teman-teman semua, agar apabila teman-teman lain yang suka mau datang ke sini, nonton dulu video saya biar kalian tahu edukasi bahwa di Hong Kong itu seperti apa, peraturan-peraturannya seperti apa gitu guys. Teman-teman semua, tadi saya sudah bagikan ke teman-teman ya, apa-apa saja yang harus kalian lakukan ketika dapat majikan yang aneh, yang gila, dan yang jahat, apalagi sudah memberikan gerakan tambahan, atau ini ya, sudah bersilat-silat dan berkungfu. Apa yang harus kalian lakukan, tadi saya sudah bagikan, dan nanti nomor telepon apa-apa saja yang kalian harus hubungi ketika kalian mendapat perlakuan yang tidak layak dari majikan. Oke guys, kira-kira begitu ya. Nanti saya tulis di kolom deskripsi begitu. Ini ada yang lewat Indo ya Mbak? Iya. Oke, aduh liburan ya. Nggak apa-apa, lagi buat konten guys. Ini teman-teman kita lagi lewat mereka guys, di belakang saya. Mereka lagi santai-santai guys, itu mereka guys. Oh, anak-anak Hong Kong YouTuber ini guys, YouTuber. Follower kalian udah berapa? 13.000. 13.000 guys, lumayan. Yang ini Baru 11. 11.000, lumayan guys. Udah dapat gaji dari YouTube. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Bantu saya. Siap. Siap collab. Oke, next ya. Next ya. Oke. Saya sementara bikin video, bertemu teman-teman YouTuber guys. Mereka followernya udah 11.000, ada yang 15.000 guys. Next lanjut, jadi kalian harus mendapatkan libur 1 hari, dan itu wajib. Ketika majikan tidak kasih atau kalian merasa rugi, kalian harus melapor. Itu nggak apa-apa, itu kewajiban kalian guys. Teman-teman semua, baru sebagian mungkin yang saya bagikan ke teman-teman semua dari peraturan-peraturan kerja kita. Mungkin kalau teman-teman yang menonton video ini dan tahu, tolong nanti taruh di kolom komentar ketika ada peraturan-peraturan lain yang saya belum bagikan di video ini gitu.
Banyak lagi peraturan-peraturan yang saya ingin bagikan, tapi sepertinya teman-teman semua nanti next. Oke teman-teman semua, saya akan close video saya pada sore hari ini. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen tahu tentang peraturan-peraturan yang ada, baru sebagian-sebagian ya mungkin. Dan apabila ada yang kalian ingin sarankan buat video ini, tulis di kolom komentar ya, nggak apa-apa. Kita sama-sama berbagi ya, share tentang peraturan-peraturan yang ada di Hong Kong sini. Oke teman-teman semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Saya percaya kalian tetap sehat, tetap kuat, tetap diberkati ya. Wassalam and bye-bye. God bless all. Jadi ini sunsetnya guys yang ditunggu-tunggu. Sudah datang sunsetnya guys.